Halo semuanya, di video yang ini bukan vlog sih, jadi gue rencananya mau cerita soal gimana sampainya gue bisa ada di Jepang sekarang. Lebih tepatnya gimana cara kuliah S2 di sini, langkah-langkah seperti apa, step-stepnya. Itu kan gue ceritakan dari awal banget, karena semenjak gue bikin vlog, lumayan banyak yang komen gimana caranya kuliah di sana, lalu lewat apa aja, ada tesnya atau enggak, beasiswa atau enggak, gitu-gitu. Akan gue coba jelaskan di video ini ya. Jadi, pada awalnya, gue bisa nemu dosisha itu pertama kali dari sebuah pameran pendidikan yang ada di Jakarta. Kalau nggak salah waktu September 2014. Tahun sebelumnya gue udah pernah ke pameran yang sama, tapi itu belum fokus untuk nyari kampus, waktu itu cuma lihat-lihat aja. Nah, waktu 2014 September itu gue udah mulai serius buat nyari kampus di mana gue akan lanjut kuliah, lalu kotanya di mana dan bidang apa yang mau gue ambil gitu. Itu gue sudah mikir untuk ngambil MBA, jadi Master of Business Administration. Jadi programnya itu yang Business and Management. Dan gue ingin nyarinya, meskipun gue kuliah di Jepang, gue pengennya tetap dengan program bahasa Inggris. Kenapa? Karena satu, yang pertama gue nggak terlalu confidence dengan bahasa Jepang gue. Minimal itu N2 atau N1 recommendednya. Sedangkan waktu itu JLPT gue levelnya masih N3. Jadi gue nggak ada cukup banyak waktu untuk mempersiapkan supaya bisa N2. Walaupun gue mau pakai yang kelas bahasa Jepang, itu gue harus kurang lebih setahun untuk persiapan sekolah bahasa dulu, dan gue nggak mau nunggu terlalu lama. Yang kedua, menurut gue kalau gue di kelas global dibandingkan dengan yang Japanese MBA itu akan lebih global gitu, networknya lebih banyak, gue ketemu dengan orang-orang dengan negara lain lebih banyak, dan terbukti di kelas gue sekarang ini ada sekitar 2 sampai 25 negara gitu. Jadi gue nggak mau terlalu fokus hanya di Jepangnya aja, tapi gue pengen lebih luas untuk mengenal mereka-mereka, teman-teman gue nantinya gitu. 2014 gue ke pameran, gue nemu lumayan banyak kampus universitas di Jepang yang menawarkan program dengan bahasa Inggris untuk business school. Nggak terlalu banyak-banyak banget sih, kayak hitung jari lah. Jadi ada namanya Global 30 di Jepang itu. Global 30 adalah kampus yang menyelenggarakan atau mengadakan program dengan bahasa Inggris. Jadi tasknya, lessonnya itu 100% English, in English gitu. Ada native juga, senseinya, profesor, dan lain-lain. Pertama yang gue temukan itu APU Ritsumeikan University. Itu pertama kali gue tertarik itu ke sana. Karena gue lihat student life-nya oke banget, lalu banyak sekali student review, alumni dari Indonesia juga yang di sana. Jadi gue pikir ini udah cukup dekat dengan Indonesia. Dan setelah itu kemudian gue tahu bahwa mereka punya branch office juga di Jakarta, di Sumitmas kalau nggak salah. Waktu itu gue sampai sempat ke sana untuk tanya-tanya, konsultasi dan lain-lain ke representatif orang Jepang dan orang Indonesianya. Yang kedua, gue nemu Waseda University. Ini top private-nya university di Jepang. Jadi nomor satunya untuk private school-nya itu Waseda. Lokasi di Tokyo. Kalau yang tadi APU tadi Ritsumeikan, APU itu Asian Pacific University, itu lokasinya ada di Beppu Oita. Oita itu ada di Fukuoka, nah, di Jepang Selatan. Lalu gue juga nemu Rikyo. Rikyo juga sama di daerah Kanto, masih daerah Tokyo. Lalu ada Osaka University juga, Nagoya. Gue punya teman kakak kelas juga di Nagoya, dia juga program bahasa Inggris, makanya gue agak tertarik juga ke sana. Dan di last minute gue ketemu Doshisha yang jadi kampus gue sekarang gitu. Jadi Doshisha sebenarnya last minute nih, pas gue udah mau pulang gue baru nemu, oh ada Doshisha University. Gue cek-cek, gue lihat ceritanya mereka, lalu ada pamfletnya yang nanya-nanya informasi soal kampus seperti apa. Ternyata salah satu kampus tertua di Jepang, kampus private, lalu punya program business school juga. Japanese-nya dari 93 kalau nggak salah, dan globalnya baru 10 tahunan. Nah, gue bawa pulang itu semua pamflet, gue pelajari semuanya, informasi dan lain-lain. Gue mengerucut nih pilihan gue kepada APU dan Doshisha karena faktor biaya, faktor tempat tinggal, cost of living, lalu dan lain-lain. Di luar hujan, jadi kalau agak berisik mohon maaf.
Lalu setelah itu, nah gue mulai, pertama gue ke kantornya EPU yang di Sumitmas, gue tanya-tanya dan lain-lain. Dan di saat yang bersamaan gue pun kirim email ke Doshisha waktu itu. Jadi gue lihat how to apply-nya. Jadi kalau kalian mau ngecek gimana sih cara apply ke sebuah universitas, itu pasti ada nanti kolom how to apply-nya. Tinggal ikutin aja langkah-langkahnya. Nah, di saat yang bersamaan juga gue dapat reply dan lain-lain responnya, tapi dari Doshisha itu lebih cepat responnya ke gue sih, gue ngerasa seperti itu. Jadi mereka sudah ada menawarkan dan informasi dan lain-lain yang gue tanyakan, tapi EPU ini agak lama gitu, jaraknya nggak begitu jauh sih gapnya. Dan di Doshisha gue ikut yang namanya preliminary eligibility test, jadi untuk mengetahui kita sudah layak atau belum masuk ke jadi kandidat mahasiswa mereka di program GMBA waktu itu. Gue ikut itu dulu, dan setelah mengirimkan form, jadi gue mengisi ada banyak sekali form, lalu ada menjawab pertanyaan, ada suruh tulis essay juga. Waktu itu masih sedikit sih, cuma 300 kata kalau nggak salah. Setelah itu gue dijadwalkan untuk interview via Skype dengan salah satu profesor mereka. Dan ketika itu gue Skype tuh dengan profesor mereka dari India. Dan ternyata jadi profesor gue juga, dia pegangnya bisnis economics sih, lebih ke finance gitu. Tapi waktu awal-awal interviewnya cuman dasar-dasar aja, jadi cuman kayak nanya kenapa pilih Jepang, kenapa pilih Kyoto, kenapa pilih Doshisha, kenapa pilih business school. Lalu gue cerita soal apa work experience, lalu background study gue apa dulunya, dan lain-lain lah. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus karena gue kirim juga transkrip nilai dan nilai TOEFL gue waktu itu TOEFL-nya itu terakhir gue tes tahun 2012, sedangkan gue interview itu 2015. Jadi profesor menyarankan untuk ambil tes lagi, bisa TOEFL, TOEIC, atau IELTS gitu, dan satu lagi GMAT. Nah, buat kalian yang nggak tahu GMAT adalah Graduate Management Admission Test. Jadi itu diperuntukkan untuk calon-calon mahasiswa yang mau ngambil program business school. Itu wajib nih. Skor GMAT ini jadi acuan kita, jadi kayak passing grade-nya gitu. Cuman nggak semua universitas termasuk Doshisha yang terlalu mengagung-agungkan nilai GMAT, karena mungkin lebih dipakainya di sekolah-sekolah yang native English speaker kayak di UK, di Australia, atau di US. Lalu untuk skor minimumnya TOEFL 560, TOEIC itu 790, dan IELTS gue lupa berapa IELTS-nya. GMAT-nya nggak ada skor minimum, tapi waktu itu gue dapet 400 sekian. Karena gue nggak terlalu belajar banyak juga, itu baru pertama, dan GMAT itu susah banget. Kalau kalian penasaran soalnya seperti apa, silahkan cek di internet, silahkan cek sendiri GMAT test atau GMAT example question atau test. Jadi GMAT itu mereka full bahasa Inggris, ada matematikanya, ada logikanya, ada grammarnya, ada apa lagi ya, logika, udah kayak semacam psikotes sih, kayak semacam psikotes cuman bahasa Inggris, dan lebih ribet banget, sangat-sangat ribet menurut gua. Itu sangat mahal juga biayanya. TOEIC itu gua tes 600 sekian ribu. Untuk TOEFL itu 2,2 jutaan kalau nggak salah waktu itu. Tapi gua ngambil TOEFL, gua pakainya TOEIC. Dan kalau GMAT itu 3,4 juta, tergantung kurs sih, karena mereka kursnya pakai dolar. Waktu itu rupiahnya ya sekitar 11.000 12.000 tahun lalu itu, 1,5 tahun lalu. Terus udah gue tes dan lain-lain, nah gue daftar lagi. Jadi ini daftar yang preliminary-nya, yang benerannya, karena yang sebelumnya kan cuma semacam kayak exhibition aja. Itu bulan Februari, jadi gue interview yang preliminary itu Januari. Februari gue ngajuin lagi, apply lagi, sampai Maret ada interview lagi. Nah ini interview yang benerannya, jadi ada 2 profesor, satu dari Australia, satu lagi dari US. Yang Australia ini sekarang jadi supervisor gue, karena mungkin mereka ngelihat kandidatnya itu sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu. Karena gue kuatnya di retail, di e-commerce gitu ya, jadi karena ngikutin perusahaan gue sebelumnya. Yang jadi pertanyaan di interview itu interview tersusah yang pernah gue jalanin, lebih dari interview kerja yang gue rasain ya. Karena kita udah harus bisa mikir secara analisis, critical thinkingnya itu dipakai banget di situ. Lalu belum mulai program kuliahnya aja udah harus ngebayangin gitu kira-kira tesisnya seperti apa. Jadi ada master tesis, ada namanya research project report.
Nah, nanti harus pilih gitu programnya seperti apa nanti untuk tugas akhirnya. Lalu di Doshisha ini ada 3 elektif. Elektif itu semacam kayak bidang studi atau yang jadi spesifik studiesnya apa. Yang pertama itu ada Green Business, itu Sustainability and Development Industry. Yang kedua ada Cultural and Creativity. Yang ketiga ada Business in Asia. Nah, gue pilih yang kedua, itu Cultural and Creativity Industry. Terus setelah itu proses lagi sampai pada akhirnya gue dapat pengumuman gue diterima di Doshisha melalui email, congratulations dan lain-lain itu pada awal Juni. Jadi pada awal Juni gue udah tahu gue diterima, persiapkan segala macam dan lain-lain. Pembayaran tuh deadline-nya akhir awal Juli kalau nggak salah. Jadi ya benar-benar agak-agak mepet juga. September pertengahan gue udah ada di Jepang. Jadi gue sudah mengajukan resign tuh dari bulan Agustus dan lain-lain. Pokoknya mempersiapkan segala macam deh, karena masih harus banyak sekali yang harus disiapkan, dokumen-dokumen. Termasuk yang paling penting adalah namanya Certificate of Eligibility. Nah, Certificate of Eligibility ini tidak dikeluarkan oleh kampus, tapi oleh pemerintah Jepang. Jadi dikeluarkannya oleh Ministry of pokoknya dari kementerian, Ministry of Justice atau apa gitu, gue lupa. Itu untuk mendapatkannya itu kita harus punya data diri yang lengkap. Pertama, akte kelahiran segala macam, lalu ada financial report. Nah, financial report ini agak repot. Kenapa? Karena waktu itu di Jepang, dari pemerintahan Jepang mengharuskan kita memiliki dana kurang lebih 10 juta rupiah per bulan selama setahun. Jadi untuk menjamin menjamin kelangsungan hidup si mahasiswa ini, si kandidat ini akan tinggal di Jepang karena gue akan jadi warga Jepang nantinya, itu selama setahun gitu. Nah, financial report itu biasanya orang tua, jadi datanya orang tua itu yang akan jadi pertanggungjawabkan, karena nanti kan yang bertanggung jawab atas anak ini kan masih di orang tuanya walaupun tinggalnya di Indonesia atau tinggalnya di negara manapun. Kalau menurut gue sih di negara manapun sama ya, karena ininya dari syarat atau rules dari Jepang itu conditionnya sama untuk semua negara. Jadi triknya sih kalau untuk itu ya pokoknya di tabungan lo ada sekitar 120 juta di tabungan orang tua gitu ya, mau minjem dulu atau mau apa. Jadi cuma di copy nanti di scan, dikirimkan datanya, udah dilegalisir oleh bank yang di mana si bank account itu ada. Lalu itu jadi financial report. Jadi setelah itu sudah dikonfirm, sudah diterima oleh pihak Jepangnya, ya silakan uang itu mau dikembaliin atau mau seperti biasa lagi. Intinya seperti itu sih. Mudah-mudahan kalian ngerti. Lalu dapat sertifikat of eligibility-nya 2 minggu sebelum gue berangkat. Gue berangkatnya itu 14 September 2015. Gue resign dari kantor gue yang terakhir ini 12 September 2012. Jadi gue hanya punya waktu 2 hari. Setelah resign, gue keluar dari kosan gue di Jakarta, gue pulang ke Bandung. Dari Bandung gue ke Jakarta lagi. Hari Minggu siangnya, hari Minggu malam gue take off transit Bali, landing di Kansai. Jadi very long journey untuk sampai di Jepang, dan dari Kansai-nya di Osaka, gue Osaka ke Kyoto lagi, jalan lagi sekitar 1,5 jam. Setelah itu hari Selasanya sudah mulai orientasi tanggal 16 atau 15 September gitu, gue lupa. Sudah mulai orientasi, dan orientasi pertama itu udah placement test bahasa Jepang. Meskipun kelasnya bahasa Inggris, tapi dari kampus gue, dari Doshisha itu pengen tahu nih level bahasa Jepang kita seperti apa, karena kita hidup di Jepang dan mayoritas mereka bahasanya bahasa native-nya mereka, bahasa lokal, bahasa Jepang, bukan mereka bahasa Inggris. Jadi nanti di Doshisha itu ada namanya CGLC, jadi semacam kayak Japanese course, itu bisa kita belajar di situ secara gratis karena tidak termasuk ke main subjeknya untuk kuliah gua. Jadi kalau mau ngambil boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Jadi nggak mandatory, dan nilainya itu nggak akan ngaruh ke GPA lo nantinya. Mau dapatnya A+, mau dapatnya F, mau fail sekalipun, itu nggak akan ngaruh. Lalu placement test, gue placement test waktu itu dapat level 4, dari yang highest-nya tertingginya level 7. Jadi ada yang beginner dari 0, level 0 sampai level 7. Gue tuh level 4 dan gue ngambil 2 kelas di semester awal. Untuk housing, nah ketika sudah sampai di kita sudah diterima, dapat pengumuman diterima oleh Doshisha, mereka menawarkan housing, karena housing ini salah satu yang paling penting, karena kita tinggal pertama kali menginjakkan kaki di Jepang, kita harus tahu dulu bakal tinggal di mana. Housing yang ditawarkan oleh pihak kampus itu cukup banyak, rata-rata sih dekat sama kampusnya ya.
tapi rules-nya agak banyak dan cukup mahal. Dan mereka menawarkan di sini di Mukaijima Gakusen Center ini yang jadi apa di tempat gua sekarang ini, apartemen gua sekarang, ini cukup jauh dari kampus tapi sangat sangat murah kalau menurut gua. Jadi full furnish sudah semuanya, itu microwave di belakang, kulkas, dapur, ada AC di sini, ada meja belajar, ada bookcase, ada closet di belakang, semuanya itu sudah include. Dan yang paling penting di sini ada piano. Jadi gua pertama yang jadi khawatir gua adalah ketika gua meninggalkan Indonesia, gua ke Jepang ini gua masih bisa main piano nggak ya? Ternyata gua masih bisa main piano di sini, ada di basement, nanti kapan-kapan gua tunjukin di video yang lain. Kalau dormitory yang diberikan oleh kampus itu rata-rata memang dekat dari kampusnya. Bisa 5 menit jalan, bisa 10 menit, 15 menit lah paling jauh jalan. Sepedahan lebih cepat lagi, mungkin bisa dipangkas setengah waktunya. Tapi tempatnya sempit. Kenapa gua tahu? Karena gua pernah ke salah satu yang punya teman gua juga. Itu sempit banget. Jadi kitchennya share, bathroomnya share. Jadi di kamarnya itu dia cuma ada tempat tidur, meja belajar, sama lemari, sama ada wastafel kecil. Terus gue bilang waktu itu, ini nggak terlalu sempit buat lo ya? Iya sih, dan kita juga harus pindah per 6 bulan. Jadi per 6 bulan mereka harus pindah gitu. Mereka harus pindah cari tempat baru karena kalau di Jepang ini ada 2 kali kedatangan murid baru ya, ada 2 entrance ceremony gitu. Jadi dari fall semester sama spring. Fallnya itu September, springnya itu April. Jadi per 6 bulan mereka harus pindah cari tempat baru dan itu repot. Gua nggak mau. Jadi trade off-nya ya di sini jauh tapi ya nyaman buat gua. Housing, lalu yang terakhir scholarship. Jadi kalau kalian nanya gue di sini scholarship beasiswa atau enggak, gue akan lebih jawabnya enggak. Jadi pertama kali gue mendaftarkan diri, gue tidak terlibat, tidak tidak ada aliansi manapun. Jadi gue benar-benar individu. Kalau mungkin banyak sekali yang mahasiswa asing di luar Indonesia itu di Jepang, di Jerman, di manapun Australia, itu mereka aliansi dengan kampus sebelumnya atau dengan kantornya. Jadi dapat beasiswa dari kantor atau beasiswa dari lembaga researchnya atau dari pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia LPDP kan. Nah, LPDP dulu. Kampus gua Dosisa tidak bekerjasama dengan LPDP, makanya gua nggak bisa ikut LPDP. Dan meskipun gua ikut, gua sudah nyari di LPDP nih ya, di site-nya LPDP yang ada 9 kampus kalau nggak salah di Jepang itu. Yang programnya business school itu nggak ada. Jadi rata-rata science sama sosial aja. Jadi yang business school nggak ada. Jadi gue nggak tahu kenapa business school itu sangat jarang di-provide oleh scholarship. Di EPU yang Ritsumeikan yang selain Dosisa ini yang gue daftar juga, itu hanya business school yang tidak ada scholarship-nya atau nggak ada beasiswanya. Itu gue nggak tahu sampai sekarang kenapa alasannya. LPDP ya nggak dapat. Terus kalau ini gue bener-bener tanpa aliansi, non aliansi, jadi gue individu. Jadi untuk biaya awal kayak uang DP-nya lah. Sebenarnya di sini nggak ada uang DP sih, tapi kayak uang pangkalnya gitu sih, kayak lebih uang pangkal. Itu gue bayar pribadi. Dan semesteran pun gue bayar pribadi. Tapi ada bantuan finansial kayak, jadi di Dosisa itu ada semacam private financial funding. Jadi kalau kita bayar pribadi tanpa aliansi, tanpa bantuan pemerintah, support dari swasta juga, itu dari mereka dibantu oleh potongan tuition fee. Jadi ada yang 100%, ada yang 80%, ada 50%, sama 30%, sampai yang 0%. 0% itu nggak dapat sama sekali berarti. Nah, ini ternyata yang gue baru tahu sampai sekarang, ternyata sangat mempengaruhi adalah kapan ketika kita mau daftar atau ketika kita apply. Jadi ada batch-batchnya. Nah, batch pertama sebenarnya itu akhir Oktober. Lalu kedua November, Desember, Januari batch ketiga. Nah, gua batch terakhir batch 5. Jadi mungkin sudah habis tuh yang 100%, 80%-nya. Akhirnya gue cuma dapat 30% potongan. Sedih banget ya. Harusnya gue bisa dapat 100% dan bahkan yang 100% itu bisa dapat lagi Mombusho. Jadi Mombusho itu kayak LPDP-nya Jepang lah. Dia yang dari Ministry of Education-nya, dia ngasih support. Mungkin kalian juga sering dengar yang namanya Mombusho atau Max, MAXT, Max. Bisa cek sendiri.
Nah, tapi untungnya setelah masuk ke perkuliahan, sudah sebulan jalan gue mulai kuliah, gue ditawarkan oleh Jaso. Nah, Jaso ini adalah, jadi dia masih satu lembaga dengan Max tadi, hanya bedanya ini dia di bawah untuk amount uang sakunya di bawah. Kalau apa ya, Max itu 146.000 per bulan, tapi kalau Jaso ini hanya 48.000 yen. Jadi sepertiganya mungkin lah. Nah, itu gue dapat tapi ini selama 6 bulan aja. Jadi, nah sisanya ini gue nggak dapat. Jadi makanya gue part time job gitu di sini. Tapi memang banyak juga sih teman-teman gue yang non scholarship, tapi dia sambil kerja gitu juga. Jadi memang ya work life balance-nya harus ada. Udah di negara orang, harus sambil kerja dan sambil kuliah juga gitu. Dan kuliahnya juga kuliah S2 gitu kan, yang benar-benar di press. Jadi itu aja untuk cerita yang bagaimana gua sampai di Jepang. Kalau kalian masih bingung boleh silakan tanya di kolom komen di bawah. Untuk cerita yang lain gimana gua kuliah di sini, mungkin perbandingannya dengan Indonesia seperti apa, lalu metode pembelajarannya selama di business school itu seperti apa. Tapi mungkin gua nggak bisa bandingin dengan kampus gua yang sebelumnya S1 di Unpad ya, karena memang ya bidangnya beda, lalu ya banyak yang beda. Cuma nanti akan gue coba bandingkan aja bagaimana cara ininya mereka, metode pembelajarannya. Terima kasih sudah nonton, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka boleh di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa kalau masih mau bertanya di kolom di bawah boleh. Mungkin nanti gue bikin cerita-cerita yang lainnya. Ada part-time job di Jepang, lalu ada gimana cara survive, cost of livingnya berapa di sini gitu. Jadi semoga menambah semangat kalian yang mau keluar dari comfort zone-nya Indonesia untuk pindah ke Jepang untuk lanjut kuliah. Sampai ketemu lagi, dadah.